Malaysia didesak untuk bertanggung jawab secara transparan dan imparsial atas kasus penembakan oleh polisi maritim Malaysia yang mengakibatkan 1 korban jiwa dan 4 terluka. Kelicikan Malaysia sudah nampak di kasus penembakan WNI. Ini guys, itulah bedanya Indonesia dengan Malaysia. Kalau di Indonesia, kasus seperti ini bakalan dibantu diusut tuntas sama netizennya. Kalau di Malaysia, agak lain orangnya. Mereka nggak kenal hak asasi manusia. Malah membela orang yang telah membunuh dengan alasan melanggar undang-undang. Coba kalian perhatiin deh di media sosial. Banyak netizen Malaysia fasih berbahasa Indonesia gitu. Mereka membela maritim yang telah membunuh WNI tersebut. Tak seorang pun berempati melihat kejadian ini. Dari sini kita bisa membedakan yang mana manusia yang memiliki moral dan etika gitu. Jangan terlalu percaya dulu sama pengakuan petugas Malaysia. Kelicikan Malaysia sudah mulai nampak di kasus penembakan WNI. Warga Aceh ditembak di Malaysia, Gubernur desak KBRI usut tuntas. Aceh menyelamatkan 2 warga negara Malaysia. Tapi apa balasannya? Air susu dibalas dengan air tuba. Ngaku serumpun tapi merendahkan, menghina orang Indonesia. Kedua, tidak kasus penembakan ini. Bagaimana perlakuan mereka, ya, kata-kata verbal yang tidak senonoh, kasar, selalu memanggil Indon pekerja kita, mereka yang dirazia kemudian menjalani proses hukum, divonis penjara, ternyata setelah masuk ke detensi tahanan Malaysia, itu lamanya melebihi vonis ya yang dijatuhkan oleh pengadilan Malaysia. Mereka mengalami double penalty misalnya. Nah, di tahanan mereka dirampas harta benda mereka, kalung, cincin, gelang, kemudian handphone, bahkan harta benda mereka ini diakui oleh semua anak-anak bangsa kita. Jadi segera Indonesia tidak boleh memandang remeh peristiwa ini peristiwa yang berulang. Orang Indonesia kerap kali dapat hinaan dari Malaysia, tapi Indonesia slow aja tuh. Palingan netizen Indonesia membalas dengan argumentasi dan fakta, ya kan? Dalam kasus ini, orang Indonesia mengecam perilaku buruk maritim Malaysia. Kalau ini nggak terselesaikan, lihat aja gimana antara hubungan orang Indonesia dengan Malaysia ke depan gitu. Gak mau tahu, Malaysia harus tanggung jawab terhadap 5 WNI yang jadi korban. Indonesia gak boleh diam aja. Kita sudah mewawancarai 3 orang ya, yang kena itu, dan semuanya menyatakan bahwa tidak ada penggunaan dan tidak ada sebagaimana disampaikan oleh pihak polisi di Raja Malaysia. Saya lebih percaya keterangan masyarakat kita dan jangan pernah percaya keterangan yang diberikan oleh otoritas Malaysia. Karena begini Mas, peristiwa ini bukan peristiwa pertama kali. Enak kali kalian ya, polisi Malaysia, ya, main hakim sendiri, suka-suka sama rakyat Indonesia. Kalau memang ada rakyat Indonesia yang bekerja, ya, menjadi pekerja migran yang tidak punya izin, tidak punya dokumen resmi, tertibkan dong, tangkap, tahan, proses berdasarkan undang-undang kalian, ya, berdasarkan hukum yang berlaku di sana. Jangan asal main dor-dor dong, ya. Itu namanya main hakim sendiri, bos. Polisi Malaysia harus bertanggung jawab terhadap 5 WNI yang jadi korban, terutama terkhusus, ya, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari saya pribadi, ya, untuk keluarga Bapak Basri, salah satu WNI yang jadi korban polisi Malaysia. Dan saya doakan semoga 4 lainnya bisa segera sembuh, pulih, dan memberikan kesaksian, ya, betapa salahnya itu polisi-polisi Malaysia itu. Tapi masih nggak masuk akal kok kawan-kawan. Bayangkan aja mereka lagi di kapal 5 WNI, kedapatan polisi Malaysia bahwa mereka masuk Malaysia tidak punya izin dan dokumen resmi, ya kan? Berarti kan mereka harusnya takut dan lari kan? Ya kan, cenderungan orang kan kalau sudah begitu malah lari, bukannya malah seperti kata polisi Malaysia melawan, melakukan perlawanan. Nggak masuk akal menurutku. Jadi aku duga kuat, ya, kemungkinan besar mereka setelah kedapatan tidak punya dokumen resmi, mereka mencoba kabur, melarikan diri, namun dikejar, dan disitulah mereka melakukan aksi dodor itu. Kami rakyat Indonesia menuntut negara Malaysia untuk segera membuktikan apa yang sebenarnya terjadi di tengah laut itu.
ya. Dan negara Malaysia juga harus berani ya menindak, melakukan penyelidikan dan investigasi kepada polisi-polisi kalian. Ya. Dan terakhir, kami berharap pemerintah Indonesia segera menerbitkan nota diplomatik ya, mengirimkan kepada Malaysia bentuk protes atas apa yang sudah mereka lakukan kepada kami rakyat Indonesia. Terima kasih semuanya. Tapi oknum Malaysia itu justru menginginkan orang kita berangkat secara ilegal. Nah, ilegalnya pekerja kita di Malaysia itu menjadi alat sandera agar pekerja kita dibayar murah. Jadi ini jelas simbiosis mutualisme antara Indonesia dengan sindikat dan mafianan dan juga pihak Malaysia. Pak Cik, Mak Cik, saya mengakui pelanggaran yang dilakukan oleh 5 pekerja migran Indonesia yang masuk secara ilegal ke Malaysia. Dan saya pun sama sekali tidak membenarkan tindakan ilegal mereka sebagai alasan untuk perlakuan yang mereka terima. Pelanggaran tersebut memang tidak bisa dibantah, dan mereka seharusnya menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun kita harus bertanya, apakah sebuah pelanggaran administratif seperti ini layak dibayar dengan tindakan brutal yang menghilangkan 1 nyawa dan melukai 4 lainnya? Apakah kesalahan hukum dalam mencari nafkah harus dibayar dengan kekerasan yang tidak manusiawi? Hukum itu harus berbicara tentang kemanusiaan, karena setiap individu berhak diperlakukan layak sebagai manusia. Meskipun mereka melanggar hukum negara Malaysia, itu tidak memberi hak kepada aparat untuk melakukan eksekusi di tempat. Mereka berangkat ke luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik, bukan untuk menimbulkan konflik. Mereka adalah masyarakat sipil yang mencari nafkah, bukan pemberontak. Kehilangan nyawa dan luka-luka yang dialami 5 PMI ini adalah tragedi yang tak seharusnya terjadi. Mereka layak diperlakukan dengan hormat, bukan dengan cara yang merendahkan martabat mereka. Tindakan kekerasan yang mematikan terhadap mereka yang tidak bersenjata sangat sulit dibenarkan. Sebuah pelanggaran administratif tidak seharusnya berujung pada hilangnya nyawa dan penderitaan fisik yang tak terhingga. Mengenai klaim pembelaan diri aparat Malaysia yang mengatakan bahwa tindakan mereka adalah bentuk pembelaan diri karena merasa diserang terlebih dahulu, saya meragukan itu. Bagaimana mungkin sekelompok sipil yang hanya menggunakan perahu kecil berani menyerang aparat negara yang menggunakan kapal besar, lebih cepat, lebih canggih, dan dilengkapi persenjataan lengkap? Klaim ini sangat sulit diterima logika. Kepada pemerintah Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia harus menuntut keadilan. Tindakan kekerasan ini tidak bisa dibiarkan tanpa perhatian serius. Kejadian ini bukan hanya soal 5 individu, tetapi soal bagaimana kita sebagai bangsa menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Ketika nyawa seseorang dikorbankan tanpa alasan yang jelas, itu adalah panggilan bagi kita semua untuk tidak berpangku tangan. Tindakan yang menghilangkan nyawa dan menyebabkan luka serius harus dihentikan. Jika kita diam, maka kita turut menjadi bagian dari ketidakadilan itu. Kita harus mendesak agar kejadian ini diselidiki secara transparan dan agar mereka yang bertanggung jawab dihadapkan pada hukum. Peristiwa serupa tidak boleh terulang. Mari kita bersama-sama mengingatkan dunia bahwa setiap tindakan kekerasan terhadap manusia, apapun alasan dibaliknya, harus diselidiki dan dihukum dengan adil. Tidak ada tempat bagi pembenaran untuk tindakan yang merendahkan martabat manusia. Kita sebagai bangsa harus menjadi bagian dari perubahan yang menuntut keadilan, menghargai kemanusiaan, dan membela mereka yang tidak dapat membela diri. Saya mengutuk keras apa yang terjadi di perairan Tanjung Ru, Malaysia, yang dimana warga negara Indonesia sebagai migran di sana ditembak oleh otoritas Malaysia. Dengan ini, saya mendukung Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,
untuk mengambil sikap dan langkah tegas terhadap peristiwa ini. Demi menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terhormat. Dan kami juga memohon agar keluarga dari korban diperhatikan, dan dari pemberitaan kami melihat sudah menelan korban jiwa dan tentu harus dipulangkan dengan kondisi yang layak dan terhormat. Mari kita sama-sama menjaga keutuhan bangsa sebagaimana kita juga selalu menghormati bangsa lain. Insiden ini menyisakan luka mendalam, bukan hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi kita sebagai sebuah bangsa yang semestinya hadir melindungi setiap warga negaranya. Yang lebih memilukan lagi, ini bukan kali pertama PMI menghadapi tragedi seperti ini. Sejak 2005 tercatat setidaknya sudah 75 orang PMI kehilangan nyawa akibat tindakan kekerasan serupa.